Kabar tak mengenakan menimpa Ustadz Solmed. Lantaran tiba tak tepat waktu dan mematok tarif ceramah tak wajar, rombongan Ustadz Solmed tersebut dikabarkan dikeroyok warga Serang, Banten. Seperti dilansir sejumlah portal online, pemilik nama lengkap Soleh Mahmud itu nyaris dihakimi warga dan jamaah. Sang Ustadz seharusnya mengisi acara peringatan Isra Miraj di Kampung Pasauran, Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten pada Jumat akhir pekan lalu pada jam 22.30. Sayang kedatangan yang mulur membuat jamaah dan warga geram dengan keterlambatan penceramah kondang itu, hingga membuat kegaduhan insiden tersebut menjadi buah bibir warga yang tinggal di sekitar Pantai Anyar hingga Pantai Carita. Pasalnya secara kebetulan masjid yang menjadi lokasi acara memang berada di pinggir laut. Saat dikonfirmasi Selasa kemarin, sang Ustadz tengah berada di Jambi. Namun lewat surat berantai yang ia tulis lewat jaringan WhatsApp, sang Ustadz langsung membantah. Pria berusia 32 tahun itu justru mengaku mengalami penipuan oleh panitia penyelenggara. Suami dari April Jasmine ini menjelaskan kronologi sebenarnya terjadi pada tanggal 29 April lalu. Saat itu awalnya ia diundang untuk menghadiri acara di Serang Timur, namun begitu sampai di Serang Timur jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, ia ditelepon ternyata tempatnya salah dan berganti ke Cilegon Barat. Namun saat berangkat ke tempat yang dituju ternyata salah lagi. Panitia justru mengatakan lokasi ada di Karangbolong yang harus ditempuh 2 jam perjalanan dari Cilegon. Begitu sampai di lokasi lanjut Solmed, ia mendapati ada acara kampanye yang tidak diketahuinya. Solmed juga tidak paham kenapa panitia acara yang menjemputnya tak mengetahui lokasi yang pasti dituju. Tak hanya itu, Ustadz Solmed juga membantah bila ia dibayar 15 hingga 25 juta untuk ceramah. Tak terima, Solmed kemudian berkumpul dengan warga di masjid dekat acara digelar untuk menjelaskan duduk perkara yang dialaminya itu. Istri Ustadz Solmed April Jasmine yang ditemui di sebuah lokasi syuting kemarin tak menampik seputar kabar tersebut. Namun ia merasa berhak untuk menguraikan masalah yang terjadi pada tanggal 29 April itu secara detail kepada media. Kendati begitu, sang suami akan menjelaskan kepada media sepulangnya dari Jambi. Kejadiannya itu ya, sebenarnya kan kejadiannya juga bukan kejadiannya itu kalau Ustadz dari cerita Ustadz adalah tanggal 29. Iya 29 April, jadi kan tanggal 28 kita pulang umroh. Terus memang malamnya pun Ustadz udah ngisi acara, besoknya lagi juga sudah acara-acara terus gitu. Jadi Ustadz bilang aku sampai nggak tahu loh gitu ada berita seperti ini. Enggak lah, insya Allah kan semua masih baik-baik aja gitu. Yang penting kamu ngedoain terus, itu aja jawaban Ustadz tuh selalu itu. Ustadz tuh setiap kali pergi kemanapun dia pasti kasih kabar ke aku mau kemana aja hari ini, terus sampai di perjalanan, sampai di tempat selalu ngasih kabar gitu. Cuma kan memang kalau aku kan tidur kurang lebih jam 9, jam 10, pasti lewat dari jam itu ya udah nggak lihat handphone lagi gitu. Kalau dari kata-katanya Ustadz sih itu acaranya malam ya. Biasanya kan kalau acara ceramah itu kalau nggak paginya jam 9, jam 8, jam 9 pagi. Terus ba'da zuhur, ba'da asar, atau nggak malam ba'da isya gitu. Dibantah oleh April, kasus ini cukup membuat dirinya khawatir. Namun ia begitu menghargai cara sang suami yang memendam masalah ini agar tak membuat panik dirinya juga anggota keluarga lainnya. Berita-berita yang seperti ini kan ya yang penting aku sebagai istri udah tahu kebenarannya seperti apa. Insya Allah itu udah sesuatu apapun yang menimpa kita kan ini sesuai dengan izinnya Allah, ya udah
kita sabar aja, orang mau ngomong apa di luaran terserah lah, ini kan juga ujian untuk orang kan yang mendengar satu berita dia mau gimana nih, mau suuzon atau husnuzon gitu. Kemarin saya bilang aduh Bi gitu. Alhamdulillah kan dari kemarin kan tenang-tenang aja. Kita iya nggak apa-apa, ini cara Allah biar kamu makin sayang sama aku, gitu aja jawaban dia tuh, jadi bikin ketawa. Ih iya ya udahlah, berarti kita kan dikasih ujian sama Allah, kita makin solid, makin saling menyayangi gitu sama satu keluarga. Sebagai istri, April Jasmine mengaku sesungguhnya selalu mengkhawatirkan keselamatan sang suami bila tengah menjalani syiar agama hingga ke pelosok daerah. Tak bisa berbuat banyak, April pun hanya mampu mendoakan keselamatan sang suami dimanapun berada. Aku tidak ingin berbicara banyak mengenai duduk persoalannya karena memang Ustadz yang menjalankan di situ. Jadi aku ya udah Ustadz yang menjelaskan seperti apa gitu. Yang jelas aku support, dan dari kita dan Ustadz pokoknya pinginnya semua baik-baik aja, semua jadi saudara gitu. Sebagai istri kan kita doa juga, iya ya Allah, ya doa nggak berhenti-berhenti lah selalu buat suami, buat keluarga. Artinya memang ya kalau aku yang melindungi rasanya tangan cuma dua, mata cuma dua gitu ya nggak cukup, tapi kalau kita minta perlindungan Allah kan jauh lebih baik gitu. Jadi ya udah minta perlindungan Allah, doain lagi, doain terus gitu. Dan Ustadz juga setiap kali mau pergi kemanapun, doain aku ya gitu. Yang dia minta cuma itu aja. Kabar yang cukup menyudutkan kredibilitas Ustadz Solmed ini pada akhirnya sampai juga ke telinga sesama Ustadz seperti Ustadz Kembar dan Ustadz Guntur Bumi. Sebagai sesama pendakwa, Ustadz Kembar mengaku tak mau berlebihan memberikan komentar lantaran mereka belum mendapat penjelasan dari Ustadz Solmed sendiri. Sementara UGB menyatakan sah saja bila seorang bahkan seorang Ustadz sekalipun berbuat khilaf. Namun ia berharap kejadian bisa membawa kebaikan untuk mereka semua. Jadi memang kepada masyarakat semua untuk bisa lebih berhati-hati dalam memberikan satu pendapat, berhati-hati dalam memberikan satu komentar, bahwasanya setiap keadaan, setiap situasi harus ada yang namanya tabayun. Tabayun itu artinya klarifikasi. Harus kita tunggu klarifikasi dari yang bersangkutan. Kalau sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan, maka nggak akan ada tuh omongan yang lebih. Biasanya kalau manusia suka begitu, dititipin duit suka kurang, dititipin omongan suka lebih, dititipin bini ngilang. Masya Allah, itu manusia suka begitu. Jadi kita harus jaga-jaga sebagai masyarakat kita harus jaga-jaga, harus tunggu klarifikasi dari yang bersangkutan. Jangan ujuk-ujuk langsung mengeluarkan komentar yang tidak baik. Karena apa? Karena memang sebetulnya sosok pendakwah ini sebagai public figure, apalagi jadi sekali diomongin langsung meluas. Nah, makanya sebagai masyarakat juga harus bisa pandai-pandai menilai, pandai-pandai kita melihat satu permasalahan, tunggu klarifikasi, tunggu tabayun, baru kita bisa berkomentar. Jadi setiap manusia pasti ada kekhilafannya, pasti ada waktu yang tidak sinkronnya. Manusia letaknya lupa, khilaf dan salah. Malaikat tempatnya selalu beribadah kepada Allah, setan tempatnya salah. Manusia ini selalu letaknya lupa, khilaf dan salah. Mungkin pada waktu nggak tepat waktu karena suatu hal, sakit, atau ada kejadian yang memang di luar rencana. Manusia kan hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Makanya insya Allah selalu kan saya seperti itu kalau ada kedatangan di tempat suatu lokasi. Insya Allah saya mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Dan selalu konfirmasi kepada pihak panitia. Jadi kita memiliki tanggung jawab dakwah di situ. Tapi kalau memang ternyata ada halangan di tengah jalan, ya itu mungkin sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mungkin berbaik sangka. Mungkin ada sesuatu yang di luar rencana gitu.